Hai semua, ketemu lagi dengan Mr. Ben. Jadi masih melanjutkan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini sudah video yang kedua. Tetapi ini sebenarnya masih materi prasyarat gitu ya. Jadi harus dikuasai untuk bisa melanjut ke berikutnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi apa itu pertidaksamaan kuadrat? Oke, jadi pertidaksamaan kuadrat itu sebenarnya adalah suatu pertidaksamaan yang eh, membentuk kuadrat begitu ya. Oke, jadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, itu adalah bentuknya seperti begini nih. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini tandanya ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, atau bisa pula lebih kecil sama dengan. Lalu di sini harus nol, begitu ya, harus nol. Nah, oke. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya 3x kuadrat kurang 2x kurang 1. Ah, ini lebih besar sama dengan nol. Ah, misalnya gitu ya. Atau mungkin misalnya x kuadrat dikurangin 3x kurang 4 lebih kecil dari nol. Ah, begitu ya. Oke, jadi bagaimana cara kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini? Nah, jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini, maka kita harus menguasai pemfaktoran atau bisa pula menggunakan rumus ABC atau quadratic formula gitu ya. Oke, jadi kita intinya itu langkah-langkahnya itu yang pertama adalah kita jadikan persamaan gitu ya. Jadi pertidaksamaan kuadrat kita jadikan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, lalu kemudian kita selesaikan cari pembuat nol. Setelah dapat pembuat nol, maka kita menuliskan pembuat nolnya itu ke garis bilangan gitu ya. Garis bilangan. Lalu kemudian baru uji sehingga kita bisa menentukan apakah plus min plus atau min plus min. Nah, gitu ya. Oke. Mungkin daripada saya bicara banyak, mungkin kita langsung lihat contoh soal saja. Oke, ini contoh yang sudah ada di atas ya. Oke, jadi contoh saja gitu ya, contoh. Jadi misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan misalnya x kuadrat dikurangin 3x kurang 4 lebih kecil dari 0. Oke. Nah, oke, langkah pertama jawab ya. Jawab. Langkah pertama adalah kita jadikan pertidaksamaan kuadrat menjadi persamaan kuadrat. Oke, jadi kita tulis soal terlebih dahulu. Oke. Nah, ini yang mau kita cari kan. Jadi langkah pertama kita kerja itu adalah kita bikin ini menjadi sama dengan 0 gitu ya. X kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sama dengan 0, maka kita untuk mendapatkan nilai x bisa menggunakan pemfaktoran. Masih ingat ya? Dikalikan adalah yang ujung, oke, minus 4. Ditambah adalah yang tengah, negatif 3. Oke, kita ingat bahwa perkalian 4 kan bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2 ya. Mana yang bisa tambah kurang hasilnya 3? Ya tentu 1 dan 4 ya. Maka kita tulis 4 dan 1 di sini. Lalu kita lihat yang penjumlahan, berpikir bagaimana supaya dijumlahkan hasilnya bisa negatif 3. Mana yang harus dikasih negatif? Tentu kita tahu 4-nya ya. Negatif 4 ditambah 1 negatif 3. Berarti yang di atas ini juga harus kita kasihkan negatif begitu. Nah, apakah betul dikalikan negatif 4? Betul ya? Maka berarti ini kita bikin formatnya x, oke, sama dengan 0, oke. Nah, ini udah langkah kedua ya, cari pembuat 0 ya, oke. Lalu kemudian masukkan negatif 4 sama positif 1 ke sini. Maka ini diperoleh x kurang 4 sama dengan 0 atau x tambah 1 yang sama dengan 0. Oke. Jadi, kalau x kurang 4 sama dengan 0, maka berarti x-nya 4 dong. Kalau x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah negatif 1 dong. Maka kita sudah berhasil mencari pembuat 0 sudah dapat. Oke, maka langkah berikutnya adalah gambar garis bilangan. Oke, garis bilangan. Oh ya, bintang-bintang ini sebenarnya tidak usah ditulis ya. Saya tuliskan bintang supaya kita bisa tahu sebenarnya kita udah sampai langkah yang mana ya. Oke, pada saat kerja ya tak usah. Oke, jadi kita gambar garis bilangan. Oke, jadi 4 sama negatif 1 ditaruh garis bilangan untuk urut ya. Diurutkan kecil ke besar. Jadi urut.
kecil ke besar. Min 1 sama 4. Nah, sekarang masalahnya adalah yang bulatan ini itu bulatan hitam atau bulatan kosong. Maka kita harus lihat soal. Kalau di soal tandanya lebih kecil, tidak ada tanda sama dengannya, maka bulatan kosong. Kalau dia tandanya ada tanda sama dengannya, maka bulat hitam. Oke, harus diingat ya. Oke. Nah, sekarang menentukan positif negatifnya. Oke, positif negatif itu bisa ditentukan dengan cara uji. Jadi misalnya di sini kita ambil 5, misalnya. Kan betul ya, 5 ada sebelah kanan ya, 5. Terus 5-nya kita masukin ke ini. X kurang 4, X tambah 1. Kalau saya masukin 5, maka 5 kurang 4 sama 5 tambah 1. 5 kurang 4 hasilnya positif. 5 tambah 1 hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif. Maka yang 5 ini kita tulis positif gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa uji misalnya 0 misalnya, di sini kita uji negatif 2 misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya cara yang lebih cepat caranya adalah kita bisa melihat yang di depan X pangkat 2 ini. Di depan X pangkat 2 ini kan positif ya. Positif. Maka paling kanan itu positif. Lalu selang-seling. Nah, gitu ya. Oke, ini akan jauh lebih cepat daripada kita harus uji gitu ya. Oke, jadi karena kita tidak uji ini, saya hapus saja uji ini. Oke, ini saya tuliskan supaya kalian tahu sebenarnya bisa diuji. Ya, tapi sebenarnya tak usah uji, kita bisa langsung plus min plus. Kalau lihat di depan X kuadrat ini, kalau positif, maka plus min plus. Kalau di depan X kuadrat ini negatif, maka min plus min. Nah, gitu ya, oke. Nah, sangat mudah. Nah, setelah itu langkah terakhir apa? Sudah tentukan plus min plus, turun min plus min kan? Nah, terus langkah terakhir apa? Ya tentu melihat soal. Soal ini adalah yang diminta kurang dari 0. Sesuatu yang kurang dari 0 berarti negatif atau positif? Negatif ya, kan kurang dari 0. Maka berarti jawabannya adalah daerah yang negatif, yaitu di antara negatif 1 dan 4. Itu adalah daerah negatif. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan HP-nya? Oke. Jadi HP-nya adalah X. Oke. Nah, kemudian X-nya itu terletak di antara min 1 dan 4 ya. Nah, ini tentu adalah kurang dari. Ya, selalu kurang dari gitu ya. Tidak pernah yang lain. Oke, lalu kemudian X anggota bilangan real. Nah, gitu. Selesai. Ya. Oke, coba kita soal lain lagi. Oke, nomor 2. Tentukan penyelesaian dari apa nih? Misalnya X kuadrat dikurangin 5X tambah 6 lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, berarti langkah pertama adalah, kita tidak usah tulis bintang-bintang lagi ya. Jadi pertama mungkin salin soal terlebih dahulu. Lalu kita ubah menjadi sama dengan 0. Lalu cari X-nya. Berarti tinggal difaktorkan nih. Oke? Dikalikan adalah 6. Dijumlahkan adalah negatif 5. Kali 6 kan bisa 1 kali 6 bisa pula 3 kali 2 ya. Tapi masalahnya kalau 1 6 1 gitu ya. Maka supaya negatif 5 maka 6-nya harus negatif. Berarti atas 6 negatif. Tetapi negatif 6 kali 1 hasilnya bukan 6. Oke, berarti salah gitu ya. Kita ambil lain, ambil 32. Oke. Ambil 3 sama 2. Supaya dijumlahkan hasilnya negatif 5, berarti dua-duanya harus dikasih negatif gitu ya. Maka berarti atas dua-duanya kasih negatif. Kalau dikalikan negatif kali negatif positif 6. Betul ya? Oke, karena betul maka kita tulis ke sini. Oke, maka kita peroleh bahwa X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Pindah ruas ya. Atau X kurang 2 yang sama dengan 0. Kalau pindah ruas maka jadi X sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat 3 sama 2. Maka tinggal apa? Garis bilangan. Oke. Tinggal garis bilangan. Oke, urut ya. 2 sama 3. Tetapi di sini soalnya ada tanda sama dengan. Maka bulat hitam gitu ya. Nah, bulat hitam. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian karena di depan X kuadrat ini positif, maka paling kanan ini positif, lalu selang-seling. Karena yang ditanya ini lebih besar dari 0, berarti pilih yang positif. Kan bilangan yang lebih besar dari 0 kan positif ya. Positif berarti ada di sebelah kanan 3.
dan ada di sebelah kiri 2. Oke. Oke. Yang di sebelah kiri 2 berarti lebih kecil daripada 2, tapi ada tanda bulat hitam, maka kasih tanda sama dengan. Atau bisa pula dia X-nya itu di sebelah kanan 3. Berarti kalau di sebelah kanan 3 berarti lebih besar dong ya dari 3. Tapi ini ada bulat hitam, berarti kasih tanda sama dengan. Oke, maka ini sudah jawabannya. Kenapa? Karena apa? Yang diminta adalah penyelesaian kan? Jadi bukan HP ya. Maka kalau penyelesaian berarti kita cukup menuliskan nilai X-nya saja. Begitu ya. Nah, oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Nah, oke, kita lihat soal nomor 3. Jadi, loh, kok bentuknya bukan pertidaksamaan kuadrat? Ini kalau dijabarkan jadi pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, tapi kalau kita lihat ini, itu bentuknya itu sudah bagus banget. Kenapa? Karena ini 0 gitu ya. Di sini 0. Lalu ini sudah bentuk pemfaktoran. Jadi kita sebenarnya sudah tiba-tiba sampai ke langkah yang pemfaktoran ini. Nah ini, jadi sudah sampai langkah pemfaktoran. Ya, jadi sebenarnya tinggal kita jadikan sama dengan 0, udah bentuk pemfaktoran. Oke, coba kita kerja ya. Langkah pertama tulis soal, oke. Aduh. Oke. Tulis soal, oke. Langkah pertama ada jadikan sama dengan 0, oke. Jadikan sama dengan 0. Lalu kemudian faktorkan, tapi sudah difaktorkan, maka tinggal langsung lanjut ke langkah berikutnya gitu ya. Nah, mencari pembuat 0 gitu ya. Nah, jadi ini pindah ruas 3x sama dengan 1 bagi 3 sepertiga. Atau apa nih? 2x. Nah, ini pindah ruas nih, jadi negatif 5 bagi 2. X-nya adalah negatif 5 per 2 gitu ya. Nah, berarti tinggal langsung kita gambar garis bilangan ya. Oke. Urut ya, jadi negatif 5 per 2 duluan, baru kemudian dilanjutkan dengan 1 per 3 begitu ya. Oke, di sini plus min plus, kenapa? Karena di depan x kuadratnya plus. Kok bisa tahu Pak? X kuadrat ini kan dapatnya dari 3x dikali 2x. 3x kan positif ya depannya ya. 2x ini juga positif depannya. Positif kali positif, positif. Maka dapatnya 6x kuadrat. Positif ya. Nah, maka positif di sini gitu ya. Nah, oke, kemudian perlu hitam? Perlu dikasih hitam. Kenapa? Karena di soalnya ada tanda sama dengan. Begitu. Oke. Jadi sekarang pilih yang positif atau negatif. Karena soal kurang dari sama dengan 0, yang kurang dari 0 kan negatif. Berarti pilih yang negatif. Berarti ini jawabannya. Tapi dia minta HP. HP ya kita tulis HP gitu ya. Nah, oke, jadi bentuknya kayak gini formatnya HP. Begitu ya. Nah, terus di sini tinggal kita isi apa ini, ya kan? Berarti di antara negatif 5 per 2. Jadi X-nya berada di antara negatif 5 per 2 dan 1/3. Kalau di antara berarti tandanya lebih kecil. Tapi ada hitam, maka kasih tanda sama dengan. Nah, begitu. Ya, gampang ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, soal nomor 4 ya. Tentukan nilai X yang memenuhi ini. Oke. Mungkin kita sedikit gembira dengan soal yang tadi, tapi ternyata ini adalah soal yang tidak bagus. Kenapa? Karena ini bukan 0, di sini ya bukan 0. Kalau 0 ya langsung ya, karena bukan 0 maka dengan terpaksa kita harus menguraikan baru difaktorkan begitu ya. Jadi kerjaan jadi lebih repot gitu. Oke, jadi soalnya seperti begini. Lebih besar dari 1. Ini bukan 0, maka kita harus jabarkan terlebih dahulu, kali pelangi ya. Jadi dapat x kuadrat, ini kali ini 3x, min 1 kali x, min 1 kali 3, min 3, lebih besar dari 21. Pindah ruas ke kiri, 21-nya, biar 0 ya. Maka jadi begini, ini tambah ini, jadi plus 2. Terus ini masih ada min 3, 21, jadi min 21 ya. Oke. Nah, ini kalau dikurangin dapatnya apa nih? Dapatnya adalah seperti begini. Nah, baru kemudian kita faktorkan nih. Oke, dikalikan hasilnya adalah negatif 24. Dijumlah hasilnya adalah 2. Oke, perkalian 24 kan 1, 24, 2, 12, 3, 8, 6, 4. Oke. Ya, terus kita jumlahkan atau dikurang 2 ya, tentu 6 dan 4 ya.
Oke, kita lihat penjumlahan ini. Kalau dijumlahkan hasilnya 2. Mana harus kasih min? Oke, 4 ya. Oke. Maka kita tinggal buka kurung begini, tulis template gitu ya. Oh, sama dengan 0 dulu ya, lupa nih. Oke. Jadi kalau sudah kayak gini, maka kita tulis ulang, tetapi yang sama dengan 0. Baru kemudian kita faktorkan. Oke, dapatnya apa? 6 sama negatif 4. Begitu ya. Berarti diperoleh X plus 6 ini sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Pindah ruas X sama dengan negatif 6. Atau ini adalah X sama dengan 4. Gambar garis bilangan. Oke, garis bilangan. Maka urutkan jadi negatif 6 sama 4. Perlu hitam? Tak ada tanda sama dengan, tidak perlu hitam. Plus min plus. Oke, kita lihat di sini. X kuadratnya positif berarti plus. Ya, min plus. Tuh. Oke, kemudian kita pilih yang plus atau min. Oke, di soal itu lebih besar dari 0. Oke ya, soalnya itu sebenarnya berubah jadi ini loh ya. Jadi bukan soal yang atas lagi. Jadi yang kita kerjakan ini sudah. Oke, lebih besar dari 0 berarti pilih yang positif gitu ya. Nah, positif kiri kanan nih. Berarti X-nya itu lebih kecil daripada negatif 6. Atau X-nya di kanan 4. Jadi X-nya lebih besar dari 4. Nah, karena dia minta nilai X yang memenuhi, bukan HP, jadi langsung ini nih jawabannya nih, sudah. Oke, jadi nilai X yang memenuhi adalah X lebih kecil dari negatif 6 atau X lebih besar dari 4. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, nomor 5 ini adalah seperti ini soalnya. Oke, jadi seperti biasa kita tulis 6x kuadrat, tulis soal ya. Oke, lalu kita jadikan sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Nah, pada saat sama dengan 0 ini kan kita harus faktorkan ya. Kalau pemfaktoran ini sebaiknya yang di depan x kuadrat ini jangan negatif, karena akan menyulitkan kita. Ya, supaya tidak sulit, maka kita kalikan dengan negatif. Maka jadi 6x kuadrat plus 7x kurang 3 gitu ya. Nah, berarti kita harus tulis bentuknya nih, apa nih? 1/6, 6x, lalu 6x gitu ya. Sama dengan 0. Maka dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah ujung kali ujung. 6 kali negatif 3, negatif 18. Terus dijumlahkan adalah yang tengah, 7 gitu ya. Perkalian 18 kan 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Habis. Mana yang ditambah kurang hasilnya bisa 7. 2 dan 9. Oke, 9 sama 2. Supaya hasilnya 7, maka mana negatif nih? 2 ya, negatif ya. Berarti atas negatif 2 dikalikan negatif 18. Betul. Maka kita tulis ini positif 9 sama negatif 2. Oke, jadi 6 sama 9 ini habis dibagi 3. Maka kita bisa keluarkan 3. Maka 6 bagi 3 dapat 2. 9 bagi 3 dapat 3. Begitu ya. Lalu 6 sama 2 ini habis dibagi 2. Maka kita bisa keluarkan 2. Maka 6 bagi 2 dapatnya 3. 2 bagi 2 dapatnya 1. Nah, gitu ya. Di sini masih ada apa? 1/6. Ini perkalian semua ya, perkalian. Nah, sekarang 3 kali 2 berapa? 6 kan? Tapi kalau bagi 6, 1. Maka hasilnya bisa coret. Begitu ya. 3 kali 2 bagi 6. Hasilnya 1 ya. Oke, maka kita peroleh begini. Berarti 2x ditambah 3 sama dengan 0. Atau 3x dikurangin 1 sama dengan 0. Tinggal pindah ruas nih. Oke. 3 bagi 2. Min 3/2 dong. Nah, ini pindah ruas satunya jadi positif, bagi 3 dapat 1/3 dong. Oke, garis bilangan ya kan. Oke, urutkan dari kecil ke besar. Oke. Perlu hitam? Oke, soalnya ada tanda sama dengan, berarti hitamin ya kan, hitamin. Oh. Full namanya sih sebenarnya. Oke, kemudian plus min plus nih. Kita lihat soal ya. Ini soal nih, ini soal. Oke. Di depan x kuadrat ini ternyata negatif. Maka paling kanan negatif, selang-seling. Begitu. Nah, sekarang kita pilih yang positif atau negatif. Di soal ini adalah yang ditanya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti positif dong. Oke, berarti ambil daerah positif. Berarti yang di tengah. Oke, karena yang di tengah maka ditanya apa? HP ya? HP. Berarti tinggal tulis HP nih. Oke, seperti biasa ini. Lalu apa? X lebih anggota real ya.
Nah, oke, X-nya di antara negatif 3/2 dan 1/3 ya. X-nya di antaranya. Ini pasti tandanya lebih kecil. Cuma masalahnya perlu tanda sama dengan nggak? Kayak hitam, bulat full. Maka, gitu ya. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita pelajari gitu ya. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.